Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semuanya, jumpa kembali bersama Wima Project ya di sini. Oke, untuk video kali ini di sini saya sudah memegang ini ada sebuah mainboard ya dari DVD nih ya. Oke, dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca sebuah resistor ini ya dengan tipe SMD. Oke, jadi buat teman-temanku semuanya yang baru belajar elektronik, tentunya kita harus belajar tentang membaca atau mengetahui untuk kode-kode dari resistor ya. Kalau kemarin kita sudah membahas untuk menentukan kode warna atau kode gelang dari resistor tipe makro. Sekarang di sini kita akan mencoba memberikan tutorial membaca untuk komponen resistor SMD ya, atau resistor yang jauh lebih kecil ya dari resistor makro. Jadi seperti ini di sini untuk PCB ya. Di sini untuk komponennya sudah mikro ya. Jadi kalau untuk mikro itu cukup disolder di permukaan ya. Karena untuk SMD sendiri itu adalah sebuah singkatan dari Surface Mount Technology ya. Jadi yang dimaksud itu adalah teknologi pemasangan di permukaan ya. Jadi tidak melubangi dari PCB tersebut ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, dan langsung saja untuk teman-temanku yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung nggih. Dan semoga di channel ini videonya bisa memberikan sedikit informasi, edukasi ya buat teman-temanku semuanya. Oke, dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih ya, karena berkat dukungan kalian kita selalu mengupload konten-konten seputar elektronik ya. Oke, jadi langsung saja di sini untuk cara membacanya. Seperti biasa itu tak kasih tulisan ya atau penjelasan di samping video ya. Nah, jadi untuk resistor sendiri itu gini ya, untuk SMD itu ada yang namanya kodenya itu 3 digit, 4 digit. Ada juga resistor yang mempunyai tipe EIA96 ya. Jadi nanti di situ ada huruf dan juga ada angka ya. Kalau di resistor makro seperti ini itu kita membacanya pakai gelang ya, atau seperti ini. Ini juga ada makronya, ini itu kita membaca kodenya dengan gelang ya. Nah, tapi sedangkan untuk mikro kita membacanya seperti ini. Ini di sini ada kecil ini ya. Nah, ini ada angka. Jadi kodenya itu angka ya. Nah, ini seperti ini 102, 102, 501, 331, 223 seperti itu ya. Terkadang juga ada hurufnya ya, seperti 4R7. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba cara membacanya seperti gimana ya. Nah, oke. Sekarang kita kasih di samping sini ya untuk membacanya. Nah, ini hanya untuk contoh untuk resistornya. Ini kebetulan saya punya mainboard dari DVD nih ya. Ini mungkin terlihat ya untuk teman-teman, 331 750 seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas dari yang 3 digit dulu ya. Ini sekalian juga tak kasih contoh ya. Jadi kalau 3 digit, nah ini ya, semisal seperti 331 ya, itu 3 digit itu untuk angka 2 angka pertama ya. Misal kita contohkan 100 ya gitu. Angkanya
di situ tertulis di badannya itu 100 ya, 100 ya. Itu untuk dua angka pertama di depan. Kalau 100 dua angka pertama berarti 10 ya. Nah, itu adalah angka penting atau angka yang nanti akan kita jumlah ya. Nah, dan di sini untuk 3 digit yang angka terakhir, kalau 100 angka terakhir berarti 0 ya. Nah, jadi 0 itu adalah pengali ya. Nah, jadi sama seperti resistor yang mempunyai gelang. Nah, semisal 3 gelang itu 2 gelang penentu, yang 3-nya adalah pengali ya, lalu yang 4 biasanya toleransi. Oke, nah untuk SMD sendiri, semisal ini tak kasih contoh langsung ya. Semisal di sini ada resistor yang ukuran 100, di bodinya tertulis 100. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi dua angka pertama itu penentu, yang ketiga adalah pengali ya. Jadi seperti ini. Bila kita contohkan 100, itu sama dengan 100 sama dengan 10. Dua digit angka pertama 10, kita kali, nah di situ kan ada kosong ya. Jadi kosong itu 10 pangkat ya. Oke. Nah, jadi untuk menentukan nolnya itu adalah 10 pangkat 0 ya. Jadi 10 kali 10 pangkat 0 itu sama dengan 10. Nah, kalau pangkat 0 itu berarti kali 1 ya. Jadi kalau pangkat 0 itu 1. Jadi 1. Jadi 10 kali 1 sama dengan 100 ya. Nah, jadi di sini tertulis 100. Itu hasilnya untuk SMD itu adalah 100 ohm ya. Nah, sekarang ini tak contohkan lagi yang 331. Jadi cara menghitungnya di sini 331 itu sama dengan, nah, di sini kita tulis 2 digit angka 33. Kita kali 10 pangkat 1 ya, karena di sini angka belakang 1. Jadi 10 pangkat 1 itu sama dengan 33 kita kali 10. Karena 10 kali 1 pangkat 1 itu 10 ya. Jadi dia menghasilkan 330 ohm. Nah, jadi di sini 331 itu adalah 330 ohm. Oke. Nah, lalu di sini ada lagi ya. Ada lagi yang tadi 102 ya. Nah, untuk 102 itu berarti kita ambil angka pertama sama dengan 2 digit angka pertama 10. Lalu kita kali 10 pangkat 2. Nah, karena angka terakhir 3 digit itu adalah pengali ya. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan gitu ya. Jadi sama dengan itu 10 kali 10 pangkat 2 kita tambah 02 berarti 100 ya. Jadi 10 kali 100 itu sama dengan 1000. Oke. Nah, karena kita jadikan kilo ohm, maka 1000 ohm itu adalah 1 kilo ohm ya. Jadi 102 itu adalah 1 kilo ohm. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian nih kita contohkan lagi, ada yang 915 ya. Nah, di sini 915 berarti dua angka pertama sama dengan 91 kali 10 itu pangkat 5 ya, karena belakang 3 digit adalah 5. Jadi 10 kita tambah 5 digit atau 5 kita tambah 5 0 ya, 05 ya. Jadi sama dengan itu 91 kali 100.000 ya, karena 10-nya pangkat 5. Jadi itu menghasilkan di sini 9.100.000 ya. Nah, berhubung ini masih dalam ohm, kalau kita jadikan ohm kita bagi 1000 ya, karena 1 kilo ohm itu adalah 1000 ohm. Nah, jadi 9.100.000 kita bagi 1000 itu mendapatkan hasil 9,1 mega ohm ya, atau 9,1 m. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga yang pakai angka di tengah ya. Semisal gini. Nah, jadi angka R kalau di resistor SMD
itu adalah titik desimal ya. Jadi biasanya dia koma itu atau satu tanda titik atau koma ya. Jadi apabila di sini tertulis 4R7 gitu, itu berarti untuk resistornya itu 4,7 ohm ya. Nah, jadi di skala ohm tidak perlu dikali ya. Nah, semisal untuk R-nya sekarang di depan ya. Jadi R12 itu sama dengan berarti 0,12 ohm. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan 3 digit dari resistor SMD ya. Jadi kesimpulannya, dua angka pertama itu nilai yang nantinya kita akan kalikan angka terakhir ya. Nah, jadi untuk angka ketiga atau angka terakhir itu adalah pengali ya. Nah, semisal yang terakhir 0 itu berarti 10 pangkat 0, yang terakhir 1 berarti 10 pangkat 1, yang terakhir 2 berarti 10 pangkat 2. Nah, jadi begitu seterusnya ya. Jadi yang namanya pangkat itu kita kali atau simpelnya semisal 10 pangkat 2 ya, kita tambah nolnya 2, jadi 1 kita tambah nolnya 2. Nah, seperti itu. Jadi semisal 10 pangkat 5 berarti 1, nolnya kita tambah 5 ya, seperti itu ya dulur. Jadi untuk yang 3 digit. Nah, oke, sekarang kita bahas yang 4 digit ya. Nah, jadi hampir sama ya. Untuk 3 digit itu dua angka pertama akan kita kalikan angka terakhir ya, atau kita kali dengan digit terakhir. Nah, ini sama juga. Kalau yang 4 digit itu kita ambil 3 ya, 3 angka pertama. Nah, itu nanti yang akan kita kali dengan angka terakhir dari 4 digit ya. Nah, seperti itu. Jadi sama, untuk penghitungannya sama. Nah, semisal ini ya, tak contohkan di sini ada tertulis di bodi itu 2500. Nah, jadi berapa? Itu untuk ukuran jari resistornya berapa? Itu kalau kalian mengukur pakai multitester bisa, cuman kita lebih mudah untuk membaca apabila tanpa mengukur ya. Nah, jadi seperti ini. Misal di sini ada 2500. Nah, kita ambil dulu 250 ya. Nah, 3 angka pertama itu angka penting ya. 250. Nah, di sini kita kali untuk angka terakhir 0, berarti 10 pangkat 0 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti di sini 250 10 pangkat 0 itu kali 1 ya. Nah, jadi hasilnya 250 ohm. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di badannya tertulis 2500, kalau 4 digit itu kalau dihitung jadinya 250 ohm. Nah, oke. Nah, ada lagi seperti ini. Di sini ada ini yang 3 digit semua ya. Kalau 4 digit jarang kita temui, tapi ada. Apalagi yang sering kita jumpai adalah yang 3 digit. Dan seperti tadi untuk 3 digit, yang 4 digit semisal seperti ini ya. Jadi sama, kita contohkan lagi, ada semisal ada nilai 7201 ya, atau 7201 di badannya. Nah, itu kita ambil 3 digit pertama. Nah, berarti 3 digit 720. Nah, untuk digit terakhir itu adalah pengali ya. Di sini 1 berarti kali 10 pangkat 1. Itu sama dengan 720, berhubung di sini pangkat 1 itu kita kalikan ini ya 10 ya. Jadi 720 kita kali 10 berhubung pangkat 1 berarti nolnya 1 ya. Itu mendapatkan hasil 7200. Nah, ini masih dalam skala ohm. Nah, lalu kalau kita jadikan ohm, cukup kita bagi 1000 ya. Jadi menghasilkan 7,2. Nah, di skala kilo ohm. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Sama kalau 4 digit tadi ada nilai R. Nah, yang dimaksud R tadi adalah titik desimal ya, atau biasanya koma atau titik. Nah, di sini
semisal kalian menemukan 4 digit, di situ tertulis R102 ya. Nah, itu tidak perlu dikali karena di sini R adalah 0 dan 102 sendiri adalah 102. Jadi di sini 0,102 ohm. Semisal R-nya ada di digit kedua seperti ini, 0 R10 ya. Nah, itu berapa? Nah, di sini kita buat seperti ini. Kalau 0 R10 berarti di sini 0,1 ohm ya. Nah, seperti ini. Karena kita kali 0 ya. Jadi 1 kita kali 0 kan 1. Jadi 0,1. Semisal R-nya di digit angka ketiga. Oke. Jadi 25R5. Contohnya seperti itu ya. Ini berapa? Jadi ini cukup 25, R-nya kalian jadikan koma. Lalu 5-nya tetap jadi 25,5 ohm. Nah, seperti itu ya. Untuk pembahasan tentang resistor SMD yang 4 digit. Nah, kemudian di sini kita akan membahas lagi sebuah SMD dan mungkin jarang kita temukan ya. Tapi mungkin nanti suatu saat bakal menemukan yang namanya resistor SMD dengan tipe berikut ini ya. Oke, di sini kita bahas cara menentukan SMD EIA ya. EIA 96 ya. Dan mungkin teman-teman belum menjumpai ya, karena di resistor tersebut cuma ada angka dan huruf ya. Jadi gimana membacanya itu mungkin banyak yang belum tahu. Dan untuk resistor ini sendiri itu jarang ya sebenarnya kita temukan, tapi suatu saat apabila kita menemukan, kita tidak bingung membacanya ya. Oke, kita bahas yang resistor EIA 96 dulu. Nah, sekarang kita bahas yang resistor SMD dengan tipe EIA 96 ya. Nah, kalau membaca resistor ini kita harus mengetahui dari simbol-simbolnya ya, atau dari tabel. Jadi kita di sini pasti membutuhkan tabel ya, karena kalau kita hafal secara manual itu sangat sulit. Jadi untuk tabelnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk resistor dengan tipe EIA 96 itu kita harus mempunyai tabel seperti ini. Nah, jadi kita akan menghitungnya dengan cara membaca tabel tersebut ya. Nah, sekarang langsung saja. Di sini tak contohkan, semisal nanti kalian menemukan sebuah resistor dengan tipe EIA 96 itu dengan kode di badannya tertulis 66X. Nah, jadi gimana untuk cara membacanya? Itu kalian harus lihat dari tabel di samping ya. Nah, semisal gini, kita ambil 66-nya dulu, dua angka pertama itu nanti kita kalikan huruf ya. Jadi 66X itu kita lihat tabel itu sama dengan kita cari tabel yang 66 dulu. Nah, di situ 66 itu adalah 475 ya. Jadi sama dengan kita tulis 475. Nah, lalu kita baca tabel yang huruf ya. Di situ X adalah 0,1 ya. Nah, jadi di sini 475 kita kali 0,1. Nah, dia akan menghasilkan 47,5 ohm. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi 66X itu sama dengan 47,5 ohm. Nah, oke. Kemudian ada lagi di sini, semisal ada di badannya tertulis 85Z. Nah, itu berapa? Apakah 85 ohm? Bukan ya. Jadi kita lihat tabel lagi. Di situ kita lihat dua angka pertama di depan 85. Kita lihat di tabel 85 sendiri adalah nih 750 ya. Lalu kita kalikan huruf. Kita lihat tabel huruf, di situ ada huruf Z. Nah, Z sendiri itu adalah pengali di bilangan 0,0001 ya.
Nah, jadi 750 cukup kita kalikan dengan 0,0001, itu menghasilkan 0,75 ohm. Nah, jadi seperti itu ya dulur. Jadi apabila nanti kalian menemukan sebuah resistor SMD dengan tulisan di badannya mengandung huruf, nah, kita contoh lagi satu contoh lagi ya. Nih, semisal di badannya tertulis 36H. Nah, kita harus melihat tabel lagi. Di situ 36 itu berapa? Kita lihat thread. Nah, 36 itu sama dengan di situ tertulis 232. Nah, lalu untuk huruf kita kali huruf H. H kita lihat H. Nah, di situ H adalah 10. Nah, jadi 232 kita kali 10 itu mendapatkan hasil 2320. Oke, ini masih dalam skala ohm. Kalau kita jadikan ohm, cukup kita bagi 1000, dia akan mendapatkan hasil 2,32 kilo ya. Nah, jadi seperti itu ya dulur. Jadi untuk cara menghitungnya seperti itu. Kalau yang 3 digit sama 4 digit itu kita cukup menghafal pengalinya ya. Nah, jadi yang kita hafal adalah pengali. Semisal ini ya 472, berarti ini 47. Oke, kita kali 100 ya, karena 10 pangkat 2 itu 1 nolnya tambah 2. Nah, ini seperti ini ya. Ini 223, berarti ini 10 pangkat 3. Jadi ini 22 kita kali 1000. Nah, oke. Jadi kalau membaca SMD itu paling mudah kalian hafal di belakangnya ya. Jadi ini pangkat ya. Semisal 100 itu berarti 10 pangkat 0. Semisal 473 berarti ini 47 kita kali 10 pangkat 3. 47 kita kali 1000. Itu ya. Oke, dan untuk yang EIA96 itu kalian harus melihat tabel ya. Misal nanti menemukan sebuah resistor SMD seperti itu. Oke, dan mungkin cukup sekian ya dulur untuk video kali ini. Dan apabila video ini bermanfaat, monggo seperti biasa kalian share ke teman-teman yang lain ya, biar bisa menjadikan sebuah edukasi buat teman-teman kita yang baru belajar elektronik dan belum tahu untuk cara membaca resistor SMD ya, atau resistor kecil berbasis mikro ya. Nah, seperti ini. Oke, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe maupun komen ya. Jangan lupa aktifkan notifikasi biar kalian yang pertama mendapatkan informasi dari Wima Project. Oke, cukup sekian dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.